Ya, teman-teman, sekarang saya udah ada di event Kompak Komikus Pamer Karya ya, dan ini acaranya emang sedang pameran ya. Ada dua acara sebetulnya, ada pameran, ada juga pasar komik, tapi saya hadir di tanggal 17 yaitu masih acara pamer karyanya. Jadi saya bakalan liatin ke teman-teman suasana di dalam ya. Hopefully teman-teman bisa datang ke sini juga. Nah, dan ini suasana kompak ya, teman-teman. Jadi ini ada komik-komik yang dipamerkan ditempel-tempel ya di dinding. Ada juga yang perabot kayak gini ya, teman-teman. Kita bakalan liatin ya beberapa ya, teman-teman. Nah, ini ada dari World Without Sleep ya, karyanya Pak Minyak Bumi ya sama Mas Deddy Kurniawan. Ini saya udah baca nomor 1, pinjem dulu dan ini seru banget, gambarnya juga oke. Saya belum beli karena nunggu nomor 2-nya sekalian ya, semoga cepat rilis. Nah, kalau di pameran itu serunya ada infografisnya kayak gini nih, teman-teman. Jadi kita bisa tahu sebuah info dari komik gitu ya. Nah, ini Cakra Polis nih, teman-teman ya. Cakra Polis ini legend nih. Dia juga pernah terbit di koran ya kalau nggak salah. Saya lupa korannya koran apa itu. Dan nah yang ini, nah ini terbit ulang teman-teman sekarang. Saya bawa komiknya, nanti bakalan saya bahas ya komik yang ini. Nah dalamnya kayak gini nih. Ini panelnya ya. Wih gila, cakep banget bro. Kayak gila. Ini gambarnya detail ya. Gambarnya detail banget kayak gini. Jadi ada di luar angkasa. Wih. Nanti saya bahas ya teman-teman komik Cakra Polis. Kemudian di sini, nah kalau ini KMI ya teman-teman. Ini pamerannya KMI. Di sini ada Mavi nih, Mavi 9. Semoga segera cepat-cepat dilaksanakan ya. Kalau udah ada kompetisi Mavi biasanya bakal ngeluarin komik antologinya ya, kompilasi Mavi gitu ya teman-teman. Yang kemarin itu saya lupa nomor berapa, itu semuanya bagus-bagus teman-teman. Nah kalau yang ini Kabum Project ya teman-teman. Ada beberapa cerita di dalamnya. Ini ada Mas Tiaseta juga. Yang saya suka di komik Kabum ini tuh gambar-gambarnya gokil ya teman-teman. Ini kayak gini, ini Jatayu, ini gambarnya paling gokil menurut saya ya teman-teman. Detail banget nih, dan bisa dia ngegambarin kayak suasana di Indonesia ya, banyak motor gitu kan, warung gitu. Itu asik banget sih. Nah ini crowd ya. Nah ini gambarnya Mas Widi nih. Kalau ada bangunan sedetail ini biasanya gambarnya Mas Widi ya. Oke, nah ini crowd juga. Ini cukup dalam juga nih maknanya. Konflik antara ayah dan anak ternyata ya. Ini ada Ngaum juga. Oke, itu dia Kabum. Kita geser ya ke sebelah sini. Nah ini konser komik nih teman-teman. Kalau yang ini pasti legend-legend semua nih. Sungkem saya teman-teman. Ini Season Moses ya, 1-3 ada Karang juga. Oke, buat yang pengen nostalgia baca komik ini cocok banget nih. Kita guys ya, di sini ada booth-nya kompilasi komik 2. Minggu kemarin udah saya bahas juga ya komiknya. Ini ada dari booth-nya Mas Alan Wijaya ya. Dia memamerkan Eskatos. Kemarin udah saya baca, belum saya review. Kalau saya bilang mungkin kayak komiknya itu kayak drama dan religi tersembunyi gitu ya teman-teman. Nih, masalahnya kayaknya lagi ada yang beli nih, ada yang lagi ngajak ngobrol. Nah, ini film layar nih dari publisher Sabah Mula ya. Kemarin saya udah baca juga film noir nih, seru banget. Dan ternyata selain film noir ada juga ini ya teman-teman, kain sastra grafis. Ini saya belum baca juga, tapi kelihatannya sih menarik banget ya. Ini batik nih teman-teman. Nah ini ada infografisnya juga. Nanti saya baca, saya tertarik banget nih sama yang kain ini. Terus ada Joseph Violis. Oke, ini kayaknya tentang pemain biola gitu ya. Oke. Ini saya warnanya suka ya, cakep banget ya, warna coklat kehijauan gitu, terlihat seperti retro gitu ya. Nanti saya balik lagi buat baca ini.
Nah, ini booth yang ini cukup stand out ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari deskripsinya, kayaknya ini komik tentang anak sekolah ya, teman-teman. Oh, ini cakep ya. Oh, ada Khalid bin Walid. Apakah ini mengusung tema Islami? Kayaknya enggak ya, teman-teman. Yang ini kelihatan kayak film horor nih. Oke. Oke, ini berarti ceritanya cukup beragam ya. Eh, LH Studio ya kayaknya. Ini ada Aisyah Tomodachi. Ini sumpah lucu banget ya gambarnya ya. Kayak kalau kita zaman dulu baca-baca komik kita zaman-zaman SD waktu komiknya masih harga 19 ribuan gitu kan. Nah, biasanya gambar-gambarnya kayak gini dan ceritanya sih biasanya ringan ya. Oke, ini lucu banget sumpah. Oh, kita studio teman-teman ternyata ya. Oke. Nanti kita bakalan kepoin ya. Aisyah Tomodachi ini kayaknya menarik banget dan mungkin ini safe banget buat dibaca anak-anak ya. Ini ada juga Birawa karya Mas Riku dan ini saya belum sempat baca ya. Nah, ini komik Birawa tuh udah ada 2 buku nih teman-teman. Katanya di buku ketiga itu bakalan tamat. Saya berencana bacanya setelah buku ketiganya tamat sih. Nah, ini nih siapa yang nggak tahu Pak Giyadi ya. Ini komikus legend banget dan teman-teman wajib banget tahu sih Pak Giyadi. Pak Giyadi itu yang bikin ini ya, kalau baca majalah Bobo pasti pernah baca Nirmala ya, sama Paman Kikuk ya. Nah, ini dia. Kemudian di atasnya ada Gina sama Santini. Nah, kita geser lagi. Nah, ini menurut saya yang ngasih infografis paling niat ya dari Squad First ya. Nah, ini salah satu komik yang menurut saya genrenya sangat jarang diangkat sama komik lokal. Jadi ini genrenya tentang antro ya, anthropomorphic kalau nggak salah. Jadi nyeritain kayak makhluk-makhluk kayak campuran gitu ya antara manusia dan binatang gitu. Nah, saya pernah baca yang Falcon ini nih. Jadi siapa ya namanya lupa. Dia dipersiapkan buat jadi pilot gitu ya. Gimana tuh? Burung disuruh jadi pilot pakai pesawat gitu ya. Oke, kita geser. Di sini ada komik Ian ya. Udah kelihatan banget ya. Aksinya kerasa banget. Terus kayaknya sih ini pendeka-pendeka gitu kan. Tendangan kakinya 1000 tendangan gitu di gokil ya. Kita bisa lihat infografisnya di sini. Dia itu produktif ya. Dia udah bikin sampai 5 buku nih. Kita bisa lihat juga infografisnya di sini. Oh, bikin gila ya. Kayak pengen baca semua komik yang ada di sini gitu loh. Nah, di sini ada Finding Hero nih. Kayak Mas Irfan Fajar. Oke. Finding Hero menunggu buku keempatnya ya. Kemarin udah rilis di buku ketiganya dan itu seru banget. Saya nunggu banget keempatnya ya teman-teman, karena ini Finding Hero salah satu komik favorit saya juga. Nah, ini nih udah dipamerin ya komik putih dari Skyyola Comics. Ini udah pernah ditis dulu sama Mas Aswin waktu di Komikologi. Katanya emang akan segera dirilis ya komik putih. Jadi ini komik putih itu adalah salah satu speedster ya di Skylar Comics. Jadinya ada 3 setelah Blitz, Captain Kilat. Nah, sekarang ada komik putih nih. Saya nggak tahu deh kenapa Skylar Comics suka banget sama speedster ya. Nah, ini nih gambarnya lucu banget. Ada Kinuk dan Yay. Jadi itu mengisahkan persahabatan antara beruang kutub dan anjing gitu. Terus formatnya itu adalah comic strip. Nah, ya. Lucu-lucu. Nah, yang menarik ini nih. Tadi saya tadi saya ngomong sama Bung Pla, ini katanya seru nih. Jadi komik terbitan yang kemarin-kemarin lah gitu. Saya belum baca ini, tapi kayak menarik loh. Ini kayak pembunuh berantai berdarah dingin dan gambar yang ditampilkan itu adalah katak gitu ya. Jadi, wih, menarik dibuat dibaca gitu. Nah, ini Foy ini teman-teman yang suka motoran harus baca Foy ya. Saya udah baca ini komik juga dan banget imajinasi nih komik Foy ini. Jadi ini tuh ceritain tentang alien ya, bentuknya kayak primata gitu. Terus dia bertualang ke berbagai macam tempat buat mencari jati dirinya. Oh, bukan mencari jati diri, tapi lebih tepatnya mencari apa ya? Dia mencari
apa yang dia cari lah gitu. Oke, ini Vo ya teman-teman, dan di sebelahnya tentunya ada, nah saya gak tahu gimana nyebutnya, kayaknya ini Universe gitu ya. Saya pernah baca yang Sylvia teman-teman, yang Sylvia ini, terus kalau yang ini Cakra ya, tapi saya belum baca semuanya. Tapi ini menarik banget teman-teman, karena ini kayak mencampurkan antara drama, slice of life, dan spiritual gitu. Saya udah ada buku keduanya Sylvia, nanti mau saya baca dan bakalan saya review juga. Gambarnya Mbak Kantia tuh warna-warnanya cakep ya, adem tapi ya bawa dimensi gitu loh. Nah, yang ini nih teman-teman, Kala ya. Ini komik favorit saya teman-teman. Saya udah baca bagian pertama dan suka banget sama Kala. Saya berharap bisa ketemu sama Mas Ramnya secara langsung ya. Pengen ngobrol gitu. Nah, yang saya suka dari komik ini tuh adalah tulisannya enak dibaca dan gambarnya gila banget teman-teman. Lihat nih. Nah, gambarnya detail gitu, ada apa ya? Ada nuansa jadulnya juga gitu, tapi kayak generasi Gen Z kayak saya masih oke buat baca komik ini. Oke, nah Kala ini tuh menceritakan tentang pendekar yang hilang ingatan dan dia terbangun di antara mayat-mayat. Akhirnya dia harus nyari tahu siapa dia sebenarnya gitu. Nah, kalau yang ini nih Elang Hitam, teman-teman. Ini komik karya Mas Edwin T. Ini Elang Hitam itu sebetulnya udah pernah dibuat sama Mas Edwin T zaman dulu gitu, saya gak tahu kapan. Nah, sekarang Mas Edwin bikin lagi dengan versi yang sekarang gitu ya. Jadi emang udah di revamp. Bahkan bentuk kostumnya pun udah dimodif jadi lebih relevan sama zaman sekarang. Nah, ini gambarnya kayak gini nih. Gambarnya Mas Edwin T itu punya ciri khas ya teman-teman. Dia detail banget hatchingnya atau arasirannya gitu. Nah, ini pose elang hitamnya nih, keren banget ya. Nah, ini ada gambar elang hitamnya lagi berantem nih, aksi ya. Tengil banget kelihatannya. Apakah dia emang beneran tengil? Oh ya, saya udah punya komiknya Elang Hitam, tapi emang belum saya baca. Nanti bakalan saya baca ya. Terus kalau udah baca bakalan saya review juga. Ini saya kurang tahu nih komik Plata, tapi ini kayaknya menarik ya. Mungkin ini tentang romance ya teman-teman. Nanti bakalan saya kepoin deh komik Plata dari Mata Koin Studio ya. Nanti saya baca lagi setelah ini. Nah, kalau di sebelah sini, ini kita udah tahu ini gambar siapa. Ya, tidak lain tidak bukan, ini adalah gambarnya Mas Weta Kartika ya. Ini kayak Pusaka Dewa teman-teman. Kita lihat nih, Pusaka Dewa banyak orang yang suka. Selain dari ceritanya bagus, gambarnya ini terlalu gila menurut saya teman-teman. Lihat, gambarnya sebagus ini loh. Ya, perspektif yang diambil itu kayak kita dibawa masuk ke gambarnya gitu loh. Lihat nih, ya kan? Udahlah cakepnya. Nah, yang ini cukup menarik juga nih teman-teman. Kayak dia mungkin ada budaya Chinese ya, kayak manhua gitu. Tapi namanya Pendekar Jawa. Nanti saya kepoin juga. Nah, ada pembawaannya Anjaya Books ya teman-teman. Ini saya udah baca brutal nih, seru banget ngikutin kisahnya Gwati, Macan Kumbang, Laba-laba Merah, dan lain-lain. Berpetualang dari planet ke planet gitu ya, buat nyelesain satu masalah gitu ya. Ini seru banget sumpah. Nah, ada juga judul yang lainnya. Ini teman-teman legend ya, karena Anjaya Books itu jagonya restorasi teman-teman, sama ngelanjutin IP yang jadul gitu. Nah, ini bootnya Onta Keriput Comics ya teman-teman. Dan ini menurut saya yang paling gokil sih, karena item-itemnya sebanyak ini. Kecing banget sumpah. Sini ada ini ya, contoh-contoh kalau si IP-nya dibikin jadi di collab sama brand gitu nih. Nah, karena Onta Keriput Comics itu emang fokus di IP ya sebetulnya teman-teman, bukan cuman di komik. Nah, ini ada mainannya juga. Mainannya ini yang gede-gede. Ini si Barokah setelah pertempuran melawan Kurokubi. Jadi dia bocor ya.
Awalnya takut keluar, ditambal dia. Ada Kamboja juga, Omega. Ini ada Suada Malin ya teman-teman, dan ini yang paling bengis nih kelihatannya, Maung Bodas. Nah ini koleksi mainannya untuk ikut Comics nih. Tapi versi yang cibi-cibi nih teman-teman. Jadi lucu-lucu kayak gini bentuknya, kan? Nah, ini Oddmoon juga ternyata ada mainannya. Ini sustanya ya. Ada sustanya, terus ada apa ya, alat-alat operasi ya, dan ini kayaknya dibikin manual. Karena kalau kita lihat si darahnya ini beda-beda nih. Kayaknya manual ya, dicat satu persatu kayak gitu. Oke, nah kalau ini ada komik-komiknya juga nih. Ini semuanya udah saya baca dan gila. Yang ini semuanya bagus ya, komik-komiknya. Seru-seru. Favorit saya yang Oddmoon. Terus yang Omega, mana Omega? Ini Omega yang ini nih, saya suka juga yang ini. Dan kalau Wilder sekarang udah ada di buku ke-4. Semoga buku ke-5-nya cepat rilis ya. Gak sabar banget buat baca nomor 5-nya. Dan kalau kita mundur dikit, saya kayak ngelihat sebuah spoiler ya lewat artwork ini. Kenapa di bagian kiri dan bagian kanan ini ada kelompoknya gitu. Ini kan Wilder nih, Motoramen, Omega, Marlin. Di sini ada Maung Bodas. Ini belum tahu siapa ya. Yang ketiga ini. Yang ini sih udah kelihatan di Omega ya, dan kayaknya emang musuhnya Omega. Terus ini Marlin sejajarnya sama Maung Bodas. Yang di buku pertamanya dia emang berantem gitu ya. Kalau Kobe udah beres gitu kan. Nah, apakah nanti si Wilder akan melawan ini nih, Wilder yang biru ini? Kita lihat si beltnya ini udah gak ada nih, udah gak ada gam beltnya. Jadi apakah ini sebuah spoiler? Udah jangan dibahas, takut spoiler ya. Ini yang komik ini belum dirilis ya, tapi udah ada sneak peeknya nih teman-teman. Ini juga Super juga saya nggak tahu ini apa, tapi ini kayaknya menarik juga. Nah, ini dibentukan ya. Kayaknya dia immortal kayak gitu. Ini ada Bo Audi. Halo. Halo, ini live ya atau apa? Enggak live. Oh, enggak live. Ya. Oh, YouTube ya? Udah punya YouTube kan sekarang? Punya YouTube sekarang. Oh, udah punya YouTube, udah ditagih kesalahannya apa aja kan kemarin kan. Kenapa? Ini lagi ngapain lo di sini? Oke, tidak seperti boot-boot yang lain. Lu Sinota ya. Nah, gitu. Gue nggak tahu mau mulai dari mana karena nggak abrupt banget ya guys ya. Tapi ya halo teman-teman, gue Audi dari Office of Artistic Creations and Developments. Agak sedikit awkward karena bajunya paling beda sendiri, paling aneh sendiri. Jadi di sini OECD yang tadi namanya gue disebut, kita sih alih-alih PH sebenarnya kita IP house. Jadi kita develop IP, develop konten, komik, short movie, film, and so go on. And untuk di acara kompak Komikus Pamer Karya ini kita kebetulan bawa IP Reality First. Jadi Reality First atau yang kalau di Indonya kita nyebutnya Jagat Sama. Jagat Sama itu basically IP yang kalau gue bisa bilang dengan simple, what if Superman, Spiderman semuanya harus bayar pajak tanah, harus melawan rasisme, harus melawan semua, ya you know lah, alih-alih ngelawan Thanos-Thanosan kita ngelawannya masalah sosial ya kan. Ya walaupun powernya ada yang dewa-dewa tapi ya kalau pajak tanah nggak dibayar kan lu dipanggil DJP pajak kan, ya kan? Oke. Gitu. Coba tunjuk komik yang udah terbit apa aja? Oke. Sebentar, gue sambil rapi-rapi dulu gitu guys. Waduh, gue melihat hal-hal yang apa nih? Nggak, itu beneran peluru BTW. Beneran peluru, song-songnya dong. Untuk hari ini sayangnya Jagologi datangnya masih 4 komik doang nih. Oke. Kita ada Sekawan udah bisa dibaca di webtoon. Ketutupan. Sekawan udah ada di webtoon. Mungkin editornya bisa tambahin QR atau linknya di bawah ya kan ya. Oh, kirimin aja QR-nya. Yoi, Sekawan. Di sini juga udah ada Victoria yang rilisnya udah cukup lama, beberapa bulan yang lalu. Di sini juga ada one shot. Ini BTW nggak akan masuk online, akan dijual mulai di kompak ini. Eyang Sucipto cerita dua ayah. Dan juga ada Badi. Ya baru 4 ini kebetulan kayak Senin atau Selasa ada yang nyusul. Nanti lihat aja lah yang nyusulnya apa. Karena bakal rilis online juga kan yang nyusul. Ya. Gitu. Ini ada QR ya? Yoi. Coba gua scan. Ya coba scan aja. Oke. Anjay, Spotify nih. Ya, jadi QR ini
teman-teman sih sebenarnya bisa nikmatin Spotify juga, tapi untuk di event ini kalian bisa dengerin langsung. Judulnya 10 Hari Rintihan Singa Terluka. Jadi lagu ini? Enggak, bukan. Oh, audio series. Audio series. Oke. Kita nge-produce audio series khusus untuk event doang. Ini nih soalnya. Lewat gila, bajingan. Oke, anjay. Gokil. Nah, jadi per episodenya itu nanti akan menjelaskan karakter-karakter kita. Dari perspektif Thanosnya OECD. Thanosnya kami. Main villainnya gitu. Ya gue gak akan bilang pakai kata main, tapi cukup main lah bisa dibilang. Kebetulan diperankan oleh Mas Agi Narutama, komposer Gundala, Pengabdi Setan, dan sebangsanya. Nah, teman-teman, kurang lebih kayak gini ya suasana di Kompak ini seru banget teman-teman, karena saya excited aja gitu lihat karakter-karakter komik gitu kan, bisa baca-baca informasi komik lokal gitu, mulai dari premisnya dan lain-lain gitu ya. Ini menurut saya fresh banget, karena baru pertama kali juga saya datang ke acara pameran komik Indonesia lagi. Jadi ini seru banget. pada ngobrol, pada heboh juga ya, karena mungkin ya sekalian buat sosialisasi gitu. Itu cocok banget buat teman-teman yang emang suka banget sama komik lokal, terus atau yang pengen nyemplung gitu ya buat tahu komik lokal tuh kayak gimana sih ya. Main ke Kompak ya teman-teman. Semoga ini video publishnya nggak lama-lama ya, biar teman-teman nanti bisa saya sarankan teman-teman buat datang ke sini. Nah, kayak di sini saya ngerasa feel banget buat nongkrong, buat lihat-lihat pamerannya gitu. Selain itu saya juga bisa ngobrol sama komikus. Udah banyak yang datang, ini di belakangnya. Di sebelah sana juga ada. Jadi oke banget. Nah, hopefully tahun depan bakalan ada lagi Kompak ya teman-teman. Saya dukung banget Kompak. Semoga nanti acaranya bisa lebih oke lagi gitu kan. Oh iya, ada satu lagi yang kelewatan. Bentar. Nah, selain pameran, di Kompak juga bisa beli komik. Nah, ini komik-komik yang dijual di event Kompak. Bedanya Kompak dengan event yang lain. Kalau Kompak itu sibuknya satu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau nyari komik, bisa berdiri aja di sini, terus koleksi komiknya udah dijejerin di sini nih. Ini ada komiknya banyak ya, mulai dari paling sana Bumi Langit gitu kan, sampai Cakra Polisnya ada juga. Nih, komik yang buat dewasa ada gitu ya, yang remaja ada, yang buat anak-anak juga ada nih. Jadi seru banget. Selain komik juga ada merchandise-nya. Ini salah satu merchandise-nya. Ini blind box ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli ini nanti bakalan dapat standee akrilik yang kayak gini. Ini lucu banget nih Falcon nih. Nah kayak gini. Dan nanti dapat kartu juga nih yang kayak gini. Kartunya kayak gini teman-teman. Dan nah ini ada yang paling ganteng ya. Nah, di sini juga masih ada raknya. Oh iya, ada. Wih, saya lupa pakai topinya teman-teman. Saya padahal punya topinya nih. Oke, nanti kita pakai. Ini masih ada komik-komiknya juga ya teman-teman. Masih banyak dan gokil nih Arigato Macaroni. Kemarin kan sempat susah banget nyarinya, di sini bisa ada dan tamat di buku kelima gitu. Gila, Jaka Mekanik juga udah ada sampai nomor 9. Gimana yo, kurang gokil apa ya? Nah itu dulu mungkin ya teman-teman, jalan-jalan saya di Kompak. Saya mau jalan-jalan lagi buat baca satu persatu pameran yang ada di Kompak ini. Seriusan teman-teman harus datang ke Kompak ya, ini beneran seru banget. Let's go. Oh ya, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Saya butuh banget audiens ya teman-teman. Let's go.